sholat telanjang. Satu, nggak boleh jamaah. Boleh. Ada syarat. Loh, yang kedua, cari tempat yang rada gelap karena kita telanjang. Yang adiknya sambil mengonang dia, karena kita telanjang. Ustaz, saya kesasar di padang pasir. Tuh kan ada aja alasannya. Lalu kan ada bunan. Lengali gimana bunan? Nah, kalau bunan nggak ada, pakai syarat ketiga. Apaan? Syarat ketiga, rukuk sama sujud isyarat. Karena kita telanjang, jadi kan? Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allah, gitu aja. Gak usah rukuk beneran. Kenapa? Serem. Bisa diterangin, gak usah. Sholat yang bagaimana? Allah balik nanya, emangnya ngasih hidup siapa? Suami, bos, presiden, menteri. Oh kan, siapa yang kasih hidup? Allah. Nah pas sholat dilogika dong. Karena yang ngasih hidup kita Allah, maka sholat harus karena Allah. Kenapa? Sholat karena yang lain pasti bahaya. Di Bekasi ini kan termasuk orang tua yang streng. Di bau. Ya, anaknya udah balik karena sholat kan diomelin bapaknya. Bang udah deh, sholat. Anak pintar, iya pak saya sholat, tapi ada syarat apaan? Beliin motor. Gitu. Kata bapaknya itu harus sholat tak? Ntar kalau rajin sholat kan baru bapak beliin motor gitu. Akhirnya nih anak sholat bukan karena Allah, karena apa? Bahaya karena motor. Lagi sholat mikirin motor. Allahu Akbar. Inna sholati wa sujuki wa yamaha wa hawasati. Pasal dirobika, nah untuk bisa dirobika bagaimana ya Allah? Wanhar korban, maksudnya Anda bisa sholat benar kalau pakai ilmu. Anda punya ilmu, kalau ngorbanin waktu, bagaimana mungkin sholat bisa benar kalau nggak ngorbanin waktu? Kalau Anda nggak ngorbanin, nggak bakal punya ilmu. Artinya apa? Sholat yang benar pakai ilmu, betul? Ibadah nggak pakai ilmu ditolak, nggak diterima. Jangankan ibadah nggak pakai ilmu, punya ilmu salah naruh aja salah, apalagi punya ilmu. Punya ilmu salah naruh aja salah. Contoh, ada kori juara nasional, suaranya bagus, kiraatnya mantap, giliran jadi imam gak boleh pakai kiraat. Lama bapakmu, lah kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mau kapan? Punya ilmu salah naruh, apalagi gak punya ilmu. Belum jadi imam pakai irama Sunda, lama mau joget. Baca Fatihah, iya karena budu, iya karena imam bigol. Punya ilmu salah naruh salah, apalagi nggak punya ilmu. Kenapa bisa begitu? Nabi bilang, ya di zamanun ala ummati yusalluna fala yusallun. Terbanyak orang yang sholat, hakikatnya nggak sholat dibandingkan bikin ilmunya kan. Maaf, segini adanya nih, udah sholat semua, saya yakin udah bener mah belum tentu. Kalau dibilang sholat semua, saya yakin udah bener mah belum tentu. Saya kasih contoh yang gampang. Sebelum sholat kita kan harus wudhu ya, betul? Apa sih arti wudhu? Bersuci, kebersihan, betul. Pertanyaan saya sederhana, mandi sama wudhu bersihan mana? Ayo loh, gampang pertanyaan gua. Mandi sama wudhu bersihan mana? Bukan segini doang, ada 3 jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudhu. Banyak kan yang kagak jawab, nyari aman. Nah, gua jawab mandi, wudhu lagi, gua diem aja. Padahal kan gampang banget. Kalau mandi kan semuanya dicuci, pakai sabun, bahkan digosok-gosok. Lah kalau wudhu kan cuma basuh kepala, muka, tangan, kaki. Kalau mandi, berarti bersih mana? Ya mandi lah, susah amat sih dah. Berarti mandi apa wudhu bersih? Mandi, habis mandi boleh kan langsung sholat? Lah kalau gitu bersih mana? Keder kan lo? Keder lo ya. Wajar nggak orang di luar Islam bilang gini, kurang Islam bego. Kenapa habis mandi bersih-bersih cuci muka? Karena kita yang kerjain nggak paham.
cuci muka, mandi cuci tangan, mandi cuci. Lah kenapa kau boleh langsung? Ingat, apabila dua pekerjaan yang sama, salah satu harus diulang, pasti ada beda. Kalau nggak beda, nggak mungkin diulang. Apa bedanya? Doa. Mandi basuh muka nggak pakai doa, wudhu ada Allahumma bagi wajhi biduri. Yauma tubayyidu wujuh awliyaika wa la tusawwidu bi dhulumatika kama tusawwidu wujuh alaika. Mandi cuci tangan nggak pakai doa, wudhu ada Allahumma atini kita. Mandi cuci kaki nggak pakai doa, wudhu ada Allahumma sabit qadamaya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya siapa yang wudhu basuh muka tanpa doa berarti bukan wudhu, cuci muka, mendingan mandi. Lu kagak yakin segini banyaknya apa doa wudhu, kagak yakin ngaku lo. Buka keran bilang cek ya. Cuci tangan itu mah mandi aja lo. Kenapa kita anggap enteng sama ini? Itu baru yang rukun, belum yang sunnah. Awas, sholat lu tahu rukun, harus tahu sunnah. Sunnah terbagi dua, ada sunnah hayat, sunnah. Jangan-jangan tuh ngaco lagi mana hayat mana apa. Yuk, saya tanya lagi. Nunjuk sunnah apa wajib? Nunjuk. Sunnah hayat apa? Hayat yang boleh ditinggal. Nunjuk hukumnya sunnah bukan wajib. Nah kalau nunjuk wajib kesian tangannya buntu. Nunjuk wajib tangannya buntu ganti gini di asal dua langsung gitu ya. Tapi kenapa lu ributin nunjuk? Ada yang sholat tahiyatnya lempeng, ada yang bergerak, kenapa lu ributin? Itu sunnah hayat, nggak usah diributin. Dia nunjuk boleh nggak nunjuk boleh, kenapa lu ributin? Ini ilmunya. Kadang-kadang kita masya Allah. Kenapa kita ini nganggap enteng sama ilmu? Akibatnya yang tahu kagak paham. Saya kasih lagi yang gampang dah. Ibu bapak kalau mau makan baca doa apa? Mau makan? Apa doanya? Apa doanya pak? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Kalau mau buka puasa baca doa nggak? Apa doanya? Allahumma, siapa yang suruh robah barik lana jadi laka sumbu? Bertanya, pernah bapak ibu belajar gini? Doa makan di luar bulan puasa, Allahumma barik lana. Ada kalimat di luar bulan puasa? Nggak perlu tambah-tambahin. Doa makan Allahumma barik lana belum ada kalimat yang berubah. Kenapa jadi bulan laka sumbu? Ustaz bulan puasa bulan berkah, mestinya lu tambahin doa. Kenapa lu buang? Yang nyuruh buang siapa? Berarti langkah sumtu itu bukan doa buka puasa. Langkah sumtu itu doa setelah berbuka. Buka puasa mau makan dia tetap balik lana. Kenapa dirubah-rubah? Betul. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Batal, udah batal, baru langkah sumtu. Belum makan, belum minum, udahlah kasum. Air masih di meja, udahlah kasum tuh. Wa ala rizkika aftartu, atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Lah belum. Belum minum belum. Oke nambah lagi sahabat semua telah hilang sirna haus dan hilang dari belum minum. Kamu bohong loh. Hal yang kecil. Kenapa kita enjoy dengan apa yang kita tahu belum tentu paham? Makanya ngaji dong, ditalim di sini. Ustaz, ilmu saya sedikit. Umur udah makin cepet, saya khawatir ngapalnya nggak temu-temu. Pahala saya kurang. Gampang kalau ilmu dikit, pahala pengen pol gampang. Terutama sholat. Bagaimana caranya? Sholat jamaah. Kenapa sholat jamaah? Ibarat beli buahan borongan. Coba beli jeruk sekeranjang lah. Yang atas kan bungas, yang bawah kan ada yang kuntet, ada yang busuk lah. Karena borongan yang atas harga 100, busuk ngikut 100 borongan. Coba bisa itu, nggak laku yang busuk. Kita baca Fatihah salah, bairil makatubi. Fatihah makatubi. Tapi pinter dia jamaah cepet juga. Diri paling belakang selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Malaikat Rohim nanya mati tip yang menjawab mana cepet. Lah kan makatubi, borongan. Makatubi cepet. Ini
gimana mau dapat cepet? Fatihah salah, sholat sendirian, suruh kagak pernah ganti, apal mandua ina sama puluh. Johor inato asal sampai subuh inato ngapuluh. Sekalinya nginep rumah mertua mau baca puluh kependekan, ganti kuliah keder, nggak ketemu ujung. Wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma wala lagi. Mertuanya lewat lah mantu gua keder. Lagi wala antum wala antum. Mertuanya kesian kali teriak dari jauh lakum. Begitu mertuanya teriak lakum, ingat gua bener lakum dinukum waladdo. Ambil lagi kan? Baik, intinya saudara, bapak ibu pengen dicintai Nabi? Pengen disayang Nabi? Nabi demennya satu ngaji, dua sholat jamaah. Perhatiin. Nabi demennya ngaji sama sholat. Kalau anda demen seseorang pasti anda ikutin. Kalau nggak ikut nggak ada. Betul. Kalau anda masih sholatnya di rumah nggak doyan jamaah, jangan ngaku dicintai Nabi. Kalau anda masih nggak mau ngaji, ada taklim nggak mau datang, jangan ngaku pengen dicintai Nabi, karena Nabi demennya ngaji. Betul. Jangan sok-sokan rawi sampai nangis sholat jamaah kagak tai lebih. Kalau mana haba nikah main dia ikutin kok mana. Ini makanya kalau ini setiap maulid kita lakukan nggak ada istilah masjid, cuma ngomong doang. Cinta Nabi kata babe saya orang pasar minggu aslinya. Kata babe saya, Kar, lu ngomong jangan lu banyakin, belum tentu orang takut, mendingan tai lu deh, orang takut injek gitu. Emang siapa yang injek tai? Oleh karena itu kembali hadirin, makanya alhamdulillah berkah maulid, insyaallah kamu kita jadi kampung yang berkah, dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dalam manfaatnya kurang lebih mohon maaf. Billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.